PT Merdeka Gold Resources Tbk membeli mesin dan peralatan pengolahan emas asal China senilai 2,7 triliun rupiah melalui anak usahanya PT Pani Industri Nusantara. Aksi korporasi ini bertujuan untuk mendongkrak kapasitas pengolahan tambang Pani Gorontalo hingga 12 juta ton per tahunnya. PT Merdeka Gold Resources Tbk mempercepat pengembangan fasilitas tambang emas Pani di Gorontalo. Perseroan melalui anak usahanya PT Pani Industri Nusantara menandatangani perjanjian jual beli mesin dengan Vision Green Energy asal China. Perjanjian jual beli peralatan pengolahan karbon in leach serta jasa konsultasi penunjang ini telah efektif sejak 21 Agustus 2026. Nilai estimasi pengadaan instrumen pengolahan emas tersebut mencapai 1,02 miliar renminbi atau setara 2,7 triliun rupiah. Besaran transaksi ini mencapai 40,26% dari ekuitas perseroan per 31 Maret 2026 sehingga dikategorikan sebagai transaksi material berdasarkan ketentuan POJK 17 tahun 2020. Meski memerlukan jasa penilai independen, transaksi ini tidak membutuhkan persetujuan rapat umum pemegang saham. Perseroan telah mengantongi opini kewajaran dari Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan tertanggal 19 Agustus 2026. KJPP menyimpulkan bahwa nilai transaksi berada dalam rentang wajar berdasarkan analisis kelayakan investasi konsolidasi dengan hasil NPV positif serta IRR melampaui WACC. Pengadaan fasilitas ini akan memperkuat produksi emas nasional serta memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Berbagai sumber IDX Channel. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk membawa Indonesia mencapai kemandirian energi di masa depan. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan penghentian impor minyak dan LPG dapat segera terrealisasi dalam 3 tahun ke depan. Prabowo menegaskan target ambisius ini harus didukung oleh berbagai langkah strategis, mulai dari pembangunan PLTS 100 gigawatt, optimalisasi energi geotermal, pengembangan ladang gas baru, hingga upaya peningkatan lifting minyak nasional secara signifikan. Prabowo menyebut program PLTS 100 gigawatt menjadi pilar utama dalam upaya membangun kedaulatan energi agar Indonesia tidak lagi bergantung pada dinamika global maupun kondisi negara lain. Prabowo optimistis pembangunan kapasitas listrik baru sebesar 100 gigawatt dapat direalisasikan dalam 3 tahun. Di mana sebagai perbandingan, kapasitas listrik nasional saat ini berada di angka 88 gigawatt yang bersumber dari batu bara, minyak, gas, hingga geotermal. Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geotermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, ya. Kita tidak boleh import lagi 1 barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, 1 tabung LPG pun kita tidak boleh import lagi. Ya, pemerintah meluncurkan program pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt peak di kawasan Jembrana, Bali. Proyek strategis ini diproyeksikan mampu menekan belanja subsidi energi nasional hingga 73,9 triliun rupiah dalam setiap tahunnya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meluncurkan program pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt peak di kawasan Jembrana, Bali. Proyek strategis ini diproyeksikan mampu menekan belanja subsidi energi nasional hingga 73,9 triliun rupiah dalam setiap tahun.
Dalam laporannya kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa total investasi untuk mega proyek ini mencapai 73 miliar dolar Amerika atau setara lebih dari 1.140 triliun rupiah. Selain penghematan subsidi, program ini ditargetkan mampu menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja baru bagi masyarakat. Mempercepat mengeksekusi implementasi 100 gigawatt program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt dan untuk di Bali adalah 1.000 megawatt tambah plus baterai. Selain memperkuat ketahanan energi, program ini diarahkan untuk memperluas elektrifikasi ke wilayah pedesaan, di mana pemerintah menargetkan pembangunan PLTS berkapasitas 1 megawatt di setiap desa yang selama ini belum terjangkau aliran listrik, guna menunjang aktivitas ekonomi lokal, salah satunya di sektor perikanan. Dari Jembrana, Bali, Tim Liputan IDX Channel. Kementerian Dalam Negeri menyoroti kenaikan harga daging ayam ras yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Kondisi ini diduga berkaitan dengan rantai distribusi, terutama saat harga di tingkat konsumen meningkat, sementara harga di tingkat peternak tidak mengalami kenaikan. Kementerian Dalam Negeri menyoroti kenaikan harga daging ayam ras yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan rantai distribusi, terutama saat harga di tingkat konsumen meningkat, sementara harga di tingkat peternak tidak mengalami kenaikan. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitohir meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID agar turun langsung ke lapangan untuk mengecek rantai distribusi dan pembentukan harga daging ayam ras, termasuk mendatangi distributor besar guna memastikan tidak terjadi kenaikan harga yang tidak wajar di tengah rantai distribusi. Berkaitan dengan kenaikan harga ayam ini, daging ayam, tolong dicek turun. Kenapa? Seringkali kenaikan harga ayam ini akibat permainan daripada distributor. Saudara-saudara kita peternak itu tidak mendapatkan keuntungan karena tidak ada kenaikan harga di peternak. Dipermainkan oleh distributor. Oleh sebab itu, saya minta tim TPID ini turun, cek. Ada distributor besar di situ seperti Pokpan dan lain-lain sebagainya itu didatangi, dicek. Menurut Tomsi, kondisi ini perlu ditelusuri karena berdasarkan sejumlah pengecekan sebelumnya, kenaikan harga justru terjadi setelah produk keluar dari tingkat peternak. Sorotan Kemendagri tersebut muncul di tengah meluasnya kenaikan harga daging ayam ras di berbagai wilayah dalam beberapa pekan terakhir. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional di Jakarta kini tembus Rp150.000 hingga Rp160.000 per kilogram. Kenaikan harga daging sapi yang sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir ini diakui berdampak pada daya beli masyarakat. Harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional DKI Jakarta merangkak naik, salah satunya di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Saat ini harga daging sapi tembus Rp150.000 hingga Rp160.000 per kilogram. Lonjakan harga ini diakui berdampak pada daya beli masyarakat. Akibatnya, para pedagang mengaku mengalami penurunan omset hingga 60%. Kenaikan harga daging sapi yang sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir ini memaksa para pedagang memangkas pasokan daging dari distributor hingga memutus hubungan kerja para karyawannya.
Semoga pemerintah ini menotis kayak pedagang-pedagang kecil perintis kayak aku nih bisa ngebantu, bisa menurunkan harga sapi. Karena memang saat ini kalau di harga 150.000 ini kayaknya pembeli itu udah hancur dan nggak mau lagi gitu. Karena kan ditambahkan dolar naik, sapi juga ngaruh sama dolar, jadinya seperti ini. Ya harusnya jangan dinaikin terus. Segini aja udah cukup berpengaruh ya, gitu kan. Apalagi ke masyarakat yang mungkin pendapatannya harian lebih kecil atau seperti apa begitu kan, itu tambah berat untuk bisa membeli dengan fungsi ini gitu kan. Masyarakat berharap pemerintah segera turun tangan menstabilkan harga daging sapi di pasaran demi menjaga keberlangsungan usaha dan stabilitas daya beli. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Saduh Santoso, Tim Liputan IDX Channel.